Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Rabbi yassir wa la tuhassir, Rabbi tamim bil khair. Bapak Ibu jamaah tarawih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam Sunan Abi Daud diriwayatkan sebuah hadis kepada Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, qala nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lamma khalaqallahu al-jannata faqala li Jibril, izhab fanzur ilaiha, fadhahaba fanazara ilaiha, thumma jaa ay rabbi biizzatika alladhi la yasma'una biha illa yadkhuluha. Ketika Allah Subhanahu wa taala selesai menciptakan surga, maka Allah Subhanahu wa taala berkata kepada malaikat Jibril, izhab fanzur ilaiha, wahai Jibril, pergilah kamu, kemudian lihatlah kepada surga. Maka pada saat itu malaikat Jibril pun pergi dan melihat ke surga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia katakan, ay rabbi biizzatika alladhi yasma'una biha yadkhuluha. Demi keagunganmu wahai Allah Subhanahu wa taala, orang yang mendengar informasi surga, orang yang mendengar cerita kenikmatan surga pasti akan minat untuk memasukinya. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menceritakan di dalam Al-Qur'an bagaimana tempat terakhir bagi orang beriman tersebut. Allah katakan dalam surah Al-Fussilat, walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un. Di dalam surga itu apa saja yang diinginkan oleh nafsu kalian. Walakum fiha ma tad'un, di dalam surga apa saja yang kalian minta itu ada. Bahkan satu riwayat dikatakan salah seorang sahabat, ketika Nabi SAW bercerita kepada sahabat, nanti di surga ada satu orang yang datang kepada Allah Subhanahu wa taala menginginkan untuk bertani. Kata dia, wahai Allah, saya dulu memorinya bertani di dunia. Dia pengen bertani juga di surga. Hadis ini diriwayatkan dalam Musnad Imam Ahmad bin Hanbal. Maka pada saat itu Allah katakan silakan. Maka dibuatkan juga sawah untuk si fulan tersebut, dibuatkan juga kebun, kemudian dia bercocok tanam di hari yang sama dan panen pada hari yang sama. Nah, ketika dia ingin memanennya, dia dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak usah kamu panen. Itu hanya sekedar untuk menunaikan keinginan kamu saja. Itu hanya sekedar menunaikan hasrat kamu saja. Ketika hadis ini disampaikan kepada sahabat-sahabat radhiyallahu taala anhum, orang-orang muhajirin mengomentari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, ini pasti bukan kami. Pasti orang Ansor. Karena kami ini pedagang, orang-orang muhajirin, orang Ansor yang bertani. Maka Nabi pun tersenyum. Nah, sedemikian keinginan Allah tunaikan di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dari Sayyidina Qais bin Amr Al-Asy'ari radhiyallahu an, khaymatun duratun mujawwafatun tuluha ila sama sittuna milah. Kata beliau, Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdakan, di surga itu ada sebuah kemah bundar. Khimatun durrah, kemahnya bundar. Mujawwafah, yang lapang di dalamnya. Tuluha ila sama, tingginya ke atas.
situna milan. Maaf, salasuna milan. Tingginya ke atas itu 30 mil. Bukan mil dalam bahasa Eropa, tapi mil dalam bahasa Arab. Itu 1 mil itu adalah 3 kilometer. Bayangkan kemahnya itu tingginya 90 kilometer. Kata Nabi dalam hadis sahih itu, likulli mu'min fi kulli zawiyatin likulli mu'min ahlun la yatarahum ahad. Jadi setiap pojok dari kemah tersebut ada istri bagi orang beriman yang tidak diketahui oleh kawannya yang lain, oleh istrinya yang lain. Bahkan dalam riwayat yang lain Nabi SAW juga ceritakan kepada kita, la yabulun, orang-orang di surga itu tidak buang air kecil. Wala yataghawwatun, mereka tidak buang air besar. Wala yatakhawwatun, mereka tidak buang ingus. Wala yatsfilun, mereka tidak buang air ludah. Miskuhum az-zahab, sisir mereka daripada emas. Rasuhu al-mis, keringat mereka bau kasturi. Akhlaquhum ka khalqin wahid ka surati abihim Adam situna dhira'a. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Tinggi mereka semuanya sama tinggi, yaitu seperti tingginya bapak mereka Nabi Adam alaihissalam, yaitu 60 hasta. Satu hasta itu setengah meter. Jadi tinggi kita di surga itu 15 meter. Bapak Ibu mulakan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan riwayat yang lain dikatakan waji'a bi asaddil mu'minina bala'an wa durran yaumal qiyamah faqila lahu aksmisu fil jannati ghumsatan. Dihadirkan pada hari kiamat manusia yang paling susah dari orang beriman hidupnya. Mungkin bisa dikatakan sejak lahir sampai dia meninggal tidak pernah mendapatkan kenikmatan, tidak pernah tertawa, tidak pernah mendapatkan kesenangan. Maka dikatakan kepadanya, celupkan dia ke dalam surga ghumsatan, satu kali celupan saja. Summa qila lahu, kemudian dikatakan kepada orang tersebut, hal asobaka bala'un wa durrun qattu, apakah kamu pernah ditimpa kesulitan? Apakah kamu pernah ditimpa oleh musibah dulu di dunia? Maka dia katakan, ma asobani durrun qattu wala bala'un, sama sekali saya tidak pernah ditimpa oleh musibah dan kesulitan dulu di dunia. Nah, begitu dibayangkan oleh Allah, begitu dibayangkan oleh Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan surga tersebut, maka malaikat Jibril katakan, orang yang mendengar tentang berita surga pasti dia akan ingin masuk ke dalamnya. Kemudian setelahnya fahaffaha bil bala, maka setelahnya Allah tutup surga itu dengan cobaan. Allah tutup surga itu dengan ujian-ujian. Summa qala li Jibril, ya Jibril izhab fanzur ilaiha, sekarang coba kamu lihat surga itu. Fazahaba, maka Jibril pun pergi. Panazara ilaiha, dia pandang ke surga. Summa jaa, kemudian dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Malaikat Jibril katakan, ai rabbi bi izzatik khasitu alla yadkhula ahad, saya khawatir enggak ada satupun yang bisa masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita mendengar cerita-cerita tentang surga, motivasi tentang surga, bersemangat untuk mendapatkannya. Tapi setelah melewati ujian dan cobaan, maka sulit untuk dilewati. Misalnya hujan turun ketika di pagi hari, merasa tidak bisa melakukan solat subuh berjamaah. Mau tahajud, airnya dingin, suasananya dingin, akhirnya enggak jadi tahajud. Mau menyumbang, setelah mau dikeluarkan enggak jadi lagi, takut tiba-tiba jatuh miskin. Jadi karena ditutup oleh Allah dengan ujian-ujian dan cobaan-cobaan, maka kata malaikat Jibril, saya khawatir enggak ada yang lolos dari ujian tersebut.
Bapak Ibu mulakan Allah Subhanahu wa taala, itu sebabnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa, fa innal jannata hiyal ma'wa." Orang yang takut kepada Tuhannya dan mampu mengendalikan hawa nafsunya, maka surgalah tempatnya. Dan bulan Ramadan intinya sekali itu adalah pengendalian hawa nafsu. Allah penjarakan seluruh syaitan, seluruh jin-jin nakal, supaya manusia bisa mendidik nafsunya 1 bulan penuh. Kalaulah 1 bulan ini kita tidak memanfaatkan untuk mendidik nafsu, maka setelah bulan Syawal nafsu kita sudah diperkuat oleh syaitan, susah lagi kita kendalikan. Mumpung masih ada waktu beberapa hari lagi, kita pastikan nafsu kita di bulan Ramadan ini sampai kepada nafsu yang diinginkan oleh Allah, ya ayyuhat Tuhan nafsul mutmainnah. Kemudian Nabi SAW melanjutkan sabdanya, fa khalaqallahu an-nara, falamma khalaqallahu an-nara faqala li Jibril izhab fanzur ilaiha. Ketika Allah telah selesai menciptakan neraka, Allah katakan kepada malaikat Jibril, pergilah kamu, lihatlah ke neraka. Fa zahaba fa nazara ilaiha. Malaikat Jibril pun pergi dan melihat ke neraka. Summa jaa, kemudian dia pulang. Setelah pulang kemudian dia mengatakan kepada Allah, bi izzatika ya rabbi mai alladhi yasma'uha lam yadkhuluha. Orang yang mendengar tentang dahsyatnya neraka pasti tidak akan mau ingin masukkan neraka, pasti tidak akan ingin masuk neraka, berusaha semaksimal mungkin untuk menjauhi neraka. Neraka yang dikatakan dalam sebuah hadis, apabila dimasukkan ke sana, akramun nas minal kufar, orang yang paling punya kenikmatan, an'amun nas minal kufar, dari lahir sampai dia meninggal tidak pernah merasakan sulitnya kehidupan. Maka ketika dikatakan oleh Allah, celupkan dia ke dalam neraka, kemudian keluarkan. Ketika dikatakan kepadanya, hal asobaka naimun qattu, apakah kamu pernah merasakan kenikmatan? Orang itu mengatakan, ma asobani qattu, aku tidak pernah mendapatkan kenikmatan sama sekali. Seperti itu dahsyatnya neraka yang diciptakan oleh Allah dalam Al-Quranul Karim dan hadis Nabi SAW. Kata malaikat Jibril, pasti enggak ada yang mau memasukinya. Pahaffaha bisyahawat, kemudian Allah tutupi neraka itu dengan kenikmatan, dengan nafsu, dengan kecenderungan batin kita, tabiat naluri manusia. Akhirnya Nabi katakan, Allah katakan kepada malaikat Jibril, pergilah kamu, lihatlah neraka tersebut. Ketika malaikat Jibril kembali, dia katakan, ya Rabbi, ay Rabbi, bi izzatika ma khasitu, bi izzatika khasitu la naja qaumin minhu ahad. Tidak ada satu orang pun yang selamat daripada tipu daya neraka Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu mulakan Allah Subhanahu wa taala, bulan Ramadan adalah anugerah yang Allah berikan kepada kita untuk mendidik nafsu semaksimal mungkin, tunduk dengan apa yang dibawa oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalaulah di bulan Ramadan kita tidak mampu melawan nafsu tersebut, masih belum mampu melawan mata mengantuk, masih belum mampu melawan dinginnya di pagi hari, masih belum mampu melawan capeknya badan, masih mampu keinginan untuk mengumpulkan duniawi, bisa dipastikan di bulan Syawal dia tidak akan mampu melawannya. Pasti tidak akan mampu. Kenapa? Karena syaitan sudah dibebaskan. Maka waktu tinggal sedikit lagi, kita pastikan di dalam diri kita, kita maksimal di dalam diri kita, kita sudah punya kebiasaan bangun di akhir malam. Kita sudah punya kebiasaan dan kerinduan membaca Al-Quran. Lutut ini sudah mudah untuk dibawa rukuk dan sujud di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hati ini sudah bersih untuk melihat saudaranya, tidak merasa lebih lagi pada yang lain. Kita pastikan hal ini berhasil sebelum Ramadan meninggalkan kita. Semoga kita mendapatkan keberuntungan nanti di satu Idul Fitri. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf kalau ada salah dan janggal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.